Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, insiden yang terjadi di Pulau Egghead akhirnya membuat satu persatu misteri besar yang ada dalam cerita One Piece mulai terungkap. Ya, selain isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang mulai mengungkap tentang abad kekosongan dan kerajaan kuno, kali ini di chapter 1114 akhirnya wujud dari Mother Flame pun diperlihatkan. Ya, jelas hal ini pun membuat para fan One Piece semakin penasaran. Apakah mungkin Mother Flame atau api kecil yang disimpan oleh Dr. Vegapunk ini memang memiliki keterkaitan tentang kejadian abad kekosongan dan kerajaan kuno? Karena seperti yang kita tahu ya bosku, di tangki tempat Mother Flame disimpan, terdapat sebuah teks yang bertuliskan S108 dan AN-mu. Mungkinkah ini bisa menjadi sebuah clue yang diberikan oleh Oda Sensei untuk mengungkap keberadaan detail kecil tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan dan menghilangnya kerajaan kuno dari sejarah? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review dan analisa manga One Piece chapter 1114. Nah, pembahasan kali ini akan kita awali dari kejadian yang terjadi di awal chapter 1114. Ya, di awal chapter kita bisa melihat bagaimana para penduduk yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece mulai menyadari bahwa pesan siaran yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk ini bukanlah sebuah bualan belaka. Mereka paham betul apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan. Bahkan di markas pusat angkatan laut, kita diperlihatkan beberapa marine yang terlihat sangat panik. Jelas hal ini pun membuat sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu sangat marah karena pesan siaran Dr. Vegapunk tersebut membuat kegaduhan di seluruh penjuru dunia One Piece. Di sisi lain, mantan anggota bajak laut Big Mom yaitu Smoothie dan Mondior pun dibuat terkejut ketika Dr. Vegapunk berhasil membuat prediksi tentang terjadinya gempa bumi dan kenaikan permukaan air laut. Padahal kita semua tahu ya bosku, bahwa pesan siaran Dr. Vegapunk tersebut dibuat jauh sebelum insiden Pulau Egghead terjadi. Karena faktanya siaran tersebut akan terjadi ketika detak jantung Dr. Vegapunk berhenti. Selain itu, pertarungan kelompok dari Nami dan Gorosei Saturnus pun cukup menjadi sorotan di chapter kali ini. Yap, apabila kita perhatikan lagi, sebenarnya Saturnus bisa saja menghabisi kelompok dari Nami dengan sangat mudah. Beruntung, Saturnus lebih memilih untuk menghancurkan Denden Mushi yang dia kira itu adalah Denden Mushi yang digunakan untuk melakukan siaran Dr. Vegapunk. Namun nyatanya, Dr. Vegapunk tak sebodoh yang dia pikirkan. Jelas hal ini pun seolah menjadi bukti bahwa para Gorosei lebih memprioritaskan untuk berusaha menghentikan serangan Dr. Vegapunk daripada harus menghabisi para serangga. Itu sebabnya mereka paham betul jika siaran Dr. Vegapunk dibiarkan begitu saja, maka ini bisa menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia. Dan bukan hal yang tidak mungkin, orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece akan melakukan pemberontakan secara besar-besaran. Lalu kemudian Gorosei Saturnus yang mulai menyadari bahwa Denden Mushi yang dia hancurkan hanyalah Denden Mushi palsu. Dan betapa terkejutnya Saturnus setelah mengetahui bentuk dari Mother Flame yang merupakan nyala api kecil yang tersimpan dalam sebuah tangki raksasa. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat menarik ya bosku. Setelah sekian lama, akhirnya Mother Flame pun diperlihatkan. Dan secara tidak langsung, hal ini juga menjadi bukti bahwa Mother Flame bukanlah senjata yang digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia, melainkan sebuah energi yang digunakan untuk membangkitkan senjata untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Dan kemungkinan besar, senjata tersebut adalah senjata kuno Uranus. Yap, perlu diingat juga ya bosku, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, bentuk dari Mother Flame ini sangat mirip sekali dengan gambar relief yang ada pada cover story kisah perjalanan God Enel di luar angkasa. Ya, ada sebuah api kecil yang seolah tergambar jelas pada cover story ini. Dan menariknya, entah sebuah kebetulan atau tidak, jika kita gabungkan gambar seperti ini dan kita hitung jumlah keseluruhan bulatan kecil yang mengelilingi api kecil tersebut, maka hasilnya adalah 16. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat
dengan serangan yang dilakukan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Yap, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, jumlah garis cahaya tersebut berjumlah 16. Dengan kata lain, relief yang ditemukan oleh God Enel di bulan seolah menegaskan bahwa relief tersebut memang memiliki gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, atau lebih tepatnya, saat terjadinya abad kekosongan. Dan hal ini juga semakin menegaskan bahwa Mother Flame memanglah energi yang digunakan untuk membangkitkan senjata kuno Uranus. Ya, hal ini semakin dipertegas pada isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang menjelaskan bahwa gempa dan naiknya permukaan air laut bukan diakibatkan oleh bencana alam, melainkan memang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Itu sebabnya kenapa Vegapunk Yok dan Gorosei Saturnus sampai mencegah Gorosei Mars untuk menghancurkan Labofest di chapter sebelumnya. Ya, karena mereka paham betul hal tersebut akan berdampak pada hancurnya Pulau Egghead, termasuk energi Mother Flame, dan sudah dapat dipastikan pemerintah dunia tidak bisa membangkitkan senjata kuno Uranus. Nah, sampai di sini satu hal yang dapat kita simpulkan adalah energi Mother Flame memang memiliki keterkaitan tentang kejadian abad kekosongan dan kerajaan kuno berdasarkan relief yang ditemukan oleh God Enel. Lalu apa makna dari teks yang bertuliskan S108 dan AN-mu pada tangki raksasa yang digunakan untuk menyimpan Mother Flame? Oke, akan kita awali dari kode yang bertuliskan S108. Nah, menurut seorang ahli matematika terkenal yaitu Fibonacci, bahwa angka 108 bisa mewakili keutuhan dan keberadaan. Selain itu, menurutnya jarak rata-rata dari matahari dan bulan ke bumi adalah 108 kali diameter masing-masing. Yap, perlu diingat ya bosku, apabila kita kaitkan dalam cerita One Piece, seperti yang kita tahu, kekuatan Sangat Nika ini digambarkan sebagai dewa matahari. Lalu relief yang diyakini kuat menggambarkan kejadian tentang abad kekosongan pun berada di bulan, sedangkan Im Sama digambarkan sebagai dewa bumi. Itu sebabnya ketiga hal tersebut saling memiliki keterkaitan. Sedangkan kode A sendiri bisa diartikan sebagai Atlantis dan Mu untuk nama benua yang hilang yaitu Land of Mu. Yap, seperti yang pernah Mimin bahas sebelumnya ya bosku. Jadi intinya, benua Land of Mu ini adalah sebuah benua yang menghilang secara misterius. Dan banyak dari peneliti dan para ilmuwan pun meyakini jika benua Land of Mu merupakan tempat di mana peradaban Atlantis berada. Dan menariknya, Atlantis sendiri sering digambarkan dengan huruf A bukan? Oke, itu tadi merupakan review dan analisa manga One Piece chapter 1114. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.